bisa menemukan spiritual Pancasila asal usulnya dari mana, Pak? Asal usulnya ya? Ya, asal usulnya spiritual Pancasila. Kalau asal usulnya spiritual Pancasila itu perjalanannya sangat panjang. Jadi awal mulanya ya, itu sekitar tahun 80-an. Saya lagi menghadapi kehidupan yang sangat goncang. Jadi tujuan awal kita mencari ketenangan jiwa. Jadi di mana ada orang pintar, saya datang. Tujuannya hanya mencari ketenangan jiwa. Lah, di sana ada beberapa tempat, yaitu padepokan-padepokan yang kaitannya dengan spiritual. Nah, dari pengalaman ada 5 padepokan yang saya ikuti waktu itu. Semuanya tujuannya berserah diri kepada Tuhan sesuai dengan ajaran atau tuntunan yang ada di padepokan tersebut, dengan nama Tuhan yang beda-beda, doa, tata cara doanya yang berbeda-beda. Tapi apapun agamanya, asal masuk ke padepokan tersebut yang masukin waktu itu ya, itu harus ngikutin tata cara yang ada di sana. Entah itu doanya maupun nyebut nama Tuhan. Ada yang ya Allah, ya Tuhan, ada Gusti Pangeran, ada Yang Maha Suci. Lah, dalam perjalanan setelah melewati 5 tempat spiritual, terakhir saya masuk ke amanat keagungan ilahi yang disebut Aki. Nah, disinilah di amanat keagungan ilahi, menurut pendapat saya, ini sangat universal, antik, lain daripada yang lain. Jadi tujuannya sama, tata caranya sama spiritual yang di luar sana. Cuman perbedaannya di amanat keagungan ilahi, bagi orang yang beragama Islam, ya dituntun sesuai dengan agamanya. Bagi yang Kristen, bagi yang Konghucu, Buddha, Hindu, itu semua dituntun doanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan nama Tuhannya pun berbeda. Tapi yang aku saksikan, gerakan dan rasanya itu sama, sangat universal. Makanya dari pengalaman itu saya berpendapat, saya pribadi, ini Pancasila. Jadi tidak mengagamakan orang yang sudah beragama, tapi setelah mendapatkan tuntunan dari amanat keagungan ilahi, rata-rata dalam menjalankan agamanya itu jauh lebih baik. Itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang kehidupannya seperti apa tadinya, yang pemabuk, penjudi dan seterusnya,
Tapi rata-rata yang setelah dapat tuntunan dari amanat gabungan ilahi ini semua pada berubah total. Jadi ada yang aku baru tahu waktu itu ya, orang Chinese datang, agamanya Konghucu, dituntun pasrah diri kepada Tuhan, pengampunan kepada Tuhan, lakukan pertobatan kepada Tuhannya. Cuman yang Konghucu itu nyebut nama Tuhannya Tien. Itu pun gerakannya dasar, histeris, nangis-nangis. Sama seperti orang yang zikirnya nyebut nama Allah. Jadi aku sangat meyakini Bang, bahwa spiritual ini, spiritual amanat gabungan ilahi adalah wujud daripada Pancasila. Makanya aku nyebutnya apa? Spiritual Pancasila. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Apa ini udah clear apa belum? Ya, sudah. Tentang ruhnya Pancasila, Pak. Ruhnya ya. Ruhnya Pancasila. Sebenarnya ruh itu satu. Sebagaimana yang Maha Esa ada dan tiada. Dinyatakan ada, tidak seorang pun yang mampu menjangkau keberadaannya. Dibilang tidak ada, tapi faktanya bisa dirasakan keberadaannya. Sebagaimana firman Tuhan, aku lebih dekat daripada urat leher. Itu nyata, bisa kita rasakan. Tapi bukan berarti itu yang Maha Esanya, yaitu perwakilannya. Kenapa saya sebutnya roh Pancasila? Kembali ke masing-masing orang yang punya agama, nama Tuhannya juga beda. Sebenarnya roh Pancasila yaitu bisa disebut Nur Muhammad, Roh Suci, Roh Kudus, dan yang lain-lain. Jadi roh suci yang ada dalam diri kita itu mutlak perwakilannya Tuhan yang mengatur diri kita. Jadi disinilah perlu kita menyempurnakan jasad dan menyempurnakan jiwa. Menyempurnakan jasad, kita harus kembali ingat, harus tahu asal usul kita. Jasad kita itu mutlak berasal dari cinta kasih sayang Tuhan. Terus diberi yaitu ilmunya Tuhan. Yang orang Jawa sana nyebutnya apa? Panca indera. Itu ilmunya Tuhan. Jasadnya dari cinta kasih sayang Tuhan, dikasih ilmu panca indera juga dari Tuhan, langsung dihidupkan, ditiupkan roh suci yang berasal dari Zat yang Maha Suci. Jadi Zat yang Maha Suci itu tadi yang disebut roh suci, Nur Muhammad, Roh Kudus, apapun namanya tetap itu dia. Lah disinilah keunikan setelah kita mengenal amanat gabungan ilahi. Setelah kita pasrah diri kepada Tuhan, pengampunan kepada Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing, di situ kita bisa merasakan atau menyaksikan dan merasakan keberadaan Tuhan dalam diri. Itu nyata bisa dibuktikan. Jadi seandainya ini udah menyebar luas ya.
seandainya ada orang yang ingin merasakan adanya ruh Pancasila sebagai jati diri bangsa kita, dimanapun berada, karena amanat keagungan ilahi sudah menyebar seantero Indonesia. Jadi nggak sulit kalau kepengen merasakan adanya roh Pancasila, pengen mengenal tentang spiritual Pancasila. Itu setiap kota di Indonesia sudah ada perwakilannya. Apa itu dulu? Ya. Ada yang kurang jelas nggak? Kira-kira coba apa yang perlu dipertanyakan lagi? Saya sudah jelas mungkin. Tentang amanat keagungan ilahi yang dulu saya pernah mendengar bahwa dituduh aliran sesat. Lah, itu memang nyata. Saya tahun 89 menemukan amanat keagungan ilahi ini. Saat itu memang belum ada wadahnya, masih bisa dibilang OTP, organisasi tanpa bentuk. Bertebaran di mana-mana ada. Wajar masyarakat mencurigai, karena mereka belum tahu. Bukan berarti mencurigai itu salah, tidak, karena belum merasakan adanya Nur Muhammad yang dalam diri kita atau Roh Kudus. Pada dasarnya, setelah kita merasakan adanya Nur Muhammad atau Roh Kudus dalam diri kita, itu mutlak juru selamat untuk diri kita. Manusia tidak akan mengenal Allah tanpa melalui Rasulnya atau Nur Muhammadnya. Begitu juga kalau bagi yang Kristiani, ya, sebagaimana dalam firman-Nya bahwa Tuhan Yesus akan turun lagi ke dunia, akan menyelamatkan umat-umatnya melalui Roh Kudus. Nah, keberadaan Roh Kudus sekarang juga sudah turun dan sudah bisa dirasakan. Bukan hanya itu aja, termasuk Imam Mahdi itu pun sudah bisa dirasakan keberadaannya di sekitar kita. Ini Imam Mahdi. Seandainya kalian-kalian, siapapun orangnya, sudah merasakan adanya Imam Mahdi dalam dirinya, ini luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang akan membawakan perubahan untuk setiap manusia, akan meningkatkan ketakwaan. Jadi adanya Roh Kudus, Nur Muhammad, Imam Mahdi, itu sebenarnya satu paket. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Ini sudah bisa dirasakan keberadaannya. Sudah waktunya kita bangkit. Jadi spiritual Pancasila itu bisa menghimpun berbagai macam agama maupun kepercayaan. Di Indonesia saja nih, banyak banget spiritual Nusantara asli. Dan di sana pun ada, bisa merasakan getaran-getaran adanya Roh Kudus atau Roh Suci sebagai jati diri atau si hidupnya manusia. Sesungguhnya bangsa Indonesia, leluhur Nusantara, ini sudah punya pemahaman atau satu ajaran yang luar biasa, yang bisa dirasakan keberadaannya. Ini perlu dibangkitkan. Bukan hanya agama-agama yang dari mancanegara, dari leluhur kita pun udah luar biasa. Ini juga perlu dibangkitkan. Semua harus dirangkul. Jadi kalau kita sudah memahami adanya spiritual Pancasila, ini sudah tidak ada lagi
menganggap agama lain atau kepercayaan lain itu sesat, ini udah nggak ada lagi, udah nggak ada alasan. Semua tujuannya baik. Bisa digambarkan begini, diibaratkan Tuhan itu samudra. Setiap sungai itu adalah sebuah aliran atau agama. Jadi setiap sungai itu mengalir semuanya menuju ke samudra. Jadi udah nggak ada lagi untuk saling menyalahkan. Semua aliran sungai menujunya ke samudra. Semua akan ketemu di sana. Jadi begitu juga orang-orang yang beragama atau punya kepercayaan, semua menujunya adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya rasa itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Yo, sami-sami.